Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 28 Mei 2026, hari Kamis. Ya betul, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain. Oke, ya bagaimana kemarin acara Idul Adhanya? Semoga berjalan lancar semua ya. Dan ingat, bagi yang melakukan acara kurban, terutama bagi yang banyak mengkonsumsi daging kemarin, jangan terlalu banyak makan daging juga ya, apalagi daging kambing dengan olahan-olahannya. Daging kambingnya sih nggak masalah, cuman olahannya itu yang sedikit bermasalah ya. Karena kalau kalian tahu sendiri ya, apalagi yang sepantaran dengan saya di sini ya kan, umur udah 30, jangan terlalu maksa lah. Apalagi suka gule gitu kan ya, mohon dikurangi lah ya. Kita sebagai manusia yang baik kan saling mengingatkan untuk jaga kesehatan juga ya kan. Jangan sampai kenceng gitu kan, tiba-tiba kolesterol naik gara-gara semalam atau nggak kemarin makan banyak kambing gitu kan, tiba-tiba aja langsung. Oke. Nah, wah ini saya jujur saya masih agak sedikit gimana kemarin ya. Jadi kemarin ini kan sesi live di Discord kemarin ya. Ini kemarin sesi live di Discord. Saya pribadinya adalah saya pengen cari buy kemarin di sesi Discord malam, ya kan? Saya kemarin ada cari buy di sini, ya kan? Saya ambil buy di sini nih. Ketika marketnya itu tercipta bullish engulfing 1, ketika dia sudah drop dibalas dengan engulf di engulf, ya kan? Saya ambil buy di sini. Ya, kemarin di sesi Discord malam sudah saya infokan ya kan. Dan stop loss saya taruh di bawah 4404. Ya, kisaran 4402 4403 kalau nggak salah kemarin. Ya, dia kena SL. Pas kesabet 4404, lebih tepatnya sampai 4401, marketnya langsung terbang, nggak turun-turun. Bayangin lah ya, dari sini sampai paling tinggi kemarin malam itu adalah sampai 510 pip. Wah, ini gila sih. Ya, jadi sih sebenarnya kemarin tuh bisa ngambil buy di sesi Discord kemarin, sesi New York ya kan. Ini kan jam setengah 10 ya kan, bisa ngebuy. Cuman ya sudah terlanjur kena SL duluan gitu kan. Cuman ya udahlah. Oke, untuk hari ini gimana ya? Oke, sebenarnya saya infokan juga ke teman-teman kalian, ke kalian semua ya, ke teman-teman semuanya, bahwa kemarin itu pergerakan gold rada sedikit off dengan semua aset kalau boleh saya jujur ya. Jadi coba kita breakdown satu-satu dulu ya. Jadi kalau kita lihat kemarin pergerakan gold itu kan overallnya adalah bearish pure ya. Dari hari Rabu buka itu jam berapa ya, jam 7 lah paling tinggi ya kan, jam 7 sampai jam 9 malam itu kan dropnya lumayan. Nah kalau kalian lihat sebenarnya dengan kemarin itu rata-rata semuanya drop loh ya. Jadi kalau dilihat juga oil itu mengalami drop sebenarnya kemarin ini semenjak hari Rabu ya. Semenjak hari Rabu di sini itu marketnya drop ya, oil drop hari Rabu. Kemudian kalau kita lihat indeks dolar selama hari Rabu itu cenderung flat, tidak terlalu signifikan naik. Sedangkan dari segi US 10-year yield-nya selama hari Rabu kemarin dia itu cenderung flat juga. Dan kalau dilihat juga dari Nasdaq kemarin, ya Nasdaq-nya justru juga bergerak naik ya, walaupun tengah malam dia bergerak turun sih, ya kan. Jadi kalau bisa saya bilang ini kemarin gold-nya itu bergerak rada sedikit off, tidak terlalu tidak terlalu sama dengan pergerakan aset yang lain lah bisa dibilang ya. Jadi agak sedikit off. Jadi apakah di sini goldnya dibuang karena tidak menarik untuk dibeli, atau marketnya ini masih menunggu kepastian antara Amerika dan Iran? Karena sekali lagi ya, secara teknikal kita itu pure bearish, udah ya, nggak usah ditoleransi, semua time frame adalah bearish kemarin. Dan kemarin di analisa terakhir juga saya infokan bahwa kalau seandainya H4 ada melewati low yang ada di sini ya kan, mana dia ini ya, low yang ada di sini ya kan, yang ada di 4488, sekalinya dia lewat, ini kan sudah kalian lihat ini terjadi retest ya, bukan retest sih, breakout, bukan breakout juga ya, change of character
Kemudian dia retrace naik ya kan untuk melakukan retest lagi di 4509 sampai 4521, kemudian dia drop. Dia udah sebenarnya di sini semuanya sudah back to bearish sebenarnya. Jadi secara candle kita itu sebenarnya beneran pure bearish. Ini beneran bearish, sudah nggak ada obat ya kan. Pure bearish, nggak ada obat. Apalagi kemarin malam saya infokan juga di Discord, ini marketnya sudah melakukan break of structure. Tinggal marketnya itu melakukan retest. Terserah retestnya sampai mana. Antara retest bos atau retest sampai ke 60, 65 di sini, ya udah tidak menjadi masalah. Dan ternyata sekarang ini marketnya juga sudah retest ya kan, sampai 65 dan marketnya langsung turun ke bawah. Jadi yang di Discord semoga ada yang ngambil sell di sini ya, atau enggak bangun pagi lah ya, bangun pagi yang di Discord. Ini sebenarnya sudah lumayan jauh ke bawah nih ya, udah sampai 250 pip. Jujur saya nggak ada open baru, jujur saya belum ada ya. Nah, kenapa saya katakan secara candlestick kita ini beneran bearish, tapi dari segi fundamental kita itu masih agak sedikit kacau sebenarnya. Oke, kita breakdown apa yang terjadi kemarin ya. Kemarin dari segi pihak Iran mengatakan bahwa ini ya, berita kemarin Iran itu membuat satu spike tinggi di jam 20.15 ya. Ini kan beritanya keluar jam berapa ini? Kan 20.19 ya kan. Ini kalau dilihat ini dari jam 20.15 ya, naiknya sampai 388 pip. Satu berita doang, yang dimana dari segi pihak Iran mengatakan bahwa ada draft unofficial ataupun draft framework MOU antara Amerika dengan Iran, yang dimana Amerika akan menarik semua militernya dan akan mengangkat blokade. Dalam balasannya Iran akan komit untuk mengembalikan jumlah jumlah kapal komersil atau kapal tanker minyak yang melewati Selat Hormuz kembali ke masa sebelum perang terjadi. Jadi kalau kalian ingat, sebelum perang itu ya, sebelum Selat Hormuz ditutup itu kan kalau nggak salah 100 sampai 150 kapal per bulan kalau nggak salah ya. Berarti kalau per hari kayaknya bisa berapa, atau nggak per minggu, saya lupa lah datanya itu ya. Katanya bakal dibalikin ke sana. Nah, ini awalnya positif ya kan. Sampai akhirnya ya kayaknya ini beritanya sudah ketahuan bohong ya kan. Ketahuan bohong karena kalau dilihat juga setelah marketnya naik ya kan, kena M5 order block di sini, atau enggak base-nya atau enggak supply, marketnya langsung drop ke bawah ya kan. Drop ke bawah, dan itu pun didukung oleh pihak Gunung Putih yang dimana secara tidak langsung mendinai statement dari Iran bahwa adanya MOU antara Amerika dan Iran. Ini didinai ya kan, ataupun tidak sesuai. Nah, itu kan berarti tidak sesuai nih apa yang dikatakan berita dari segi pihak Iran ya kan, dari Iran State TV tidak sesuai. Kemudian dari segi White House juga tidak bilang ini deny ya kan. Kemudian dari Trump sendiri, kemarin Trump juga ada ngomong bahwa ya seperti biasalah, Trump itu kalau ditanya perihal perang ini, beliau pasti anggapannya pasti positif sekali ya kan. Yang dimana Trump memberitahu PBS News bahwa Iran tidak akan kena sanksi jika memang menyerahkan enrichment uraniumnya ataupun uranium yang diperkaya gitu kan ya. Kemudian Trump juga mengatakan bahwa mungkin kita akan kembali untuk menyelesaikan semuanya atau tidak sama sekali gitu. Kemudian kalau ditanya tentang dealnya, ini sekali lagi Iran dibilangnya adalah intent untuk deal, tapi dari segi Trump sendiri bilang bahwa not there yet, dan mereka juga bilang not satisfied, itu kan belum sesuai. Oke, jadi bisa dibilang ini masih ambigu sekali ya, karena sekali lagi ya, keinginan Amerika dengan Iran itu belum beneran tercapai suatu apalah, saya juga masih bingung ini maunya gimana ya kan. Kemudian Trump ditanya soal kalau misalnya Iran dan Oman itu yang akan mengontrol Selat Hormuz, Oman akan dijadikan target ya. Kalau misalnya memang terjadi adalah Iran dan Oman itu mengontrol Selat Hormuz, maka mau tidak mau Oman akan dijadikan next target sama Amerika. Jadi Oman harus tunduk atau kita akan meledakkan mereka semua. Dan mereka di sini harus tunduk seperti yang lain.
Ini sih ancaman Trump nih lumayan sih ya, sampai pakai kata-kata behave ini sih cukup apa ya, bahasanya cukup agak keras nih. Oman will behave. Ya, they will have to behave. Ini udah bahasa Inggrisnya lumayan keras nih sebenarnya ya. Tunduk ini kan bahasanya kayak merintah banget ya kan, kayak raja banget bahasanya. Oke. Terus kalau ditanya lagi tentang di sini, Trump bilangnya bahwa ya so far masih so good ya kan. Nggak sih, itu aja ya. Sudah ada. Oke, ada lagi satu ya, yang dimana Amerika di sini mengeluarkan serangan baru ke Iranian military site, yang dimana ini berpotensi menjadi threat untuk pasukan Amerika dan commercial traffic di Selat Hormuz. Ini sih sudah dikonfirmasi ya, yang dimana ditembak jatuh multiple Iranian drone ya, yang kemungkinan terdampak sebagai ancaman untuk US Forces dan juga sebagai ancaman terhadap maritim yang ada di Selat Hormuz ini sih ya. Jadi bisa dibilang ini membawa dampak, buset, langsung turun lagi 4425. Wow, oke ya. Jadi overall secara geopolitik ya, Trump ditanya tentang kesepakatan damai, yes, beliau memang kalau ditanya ya diplomatis banget ya kan, diplomatis banget bahasanya ya, memang ini oke, kita akan ambil secara bagus gitu kan ya, talk kita so far so good gitu kan bahasanya, cuman ya apa yang terjadi gitu kan ya, tidak sesuai gitu loh. Amerika melancarkan serangan lagi, kemarin juga Israel nyerang Lebanon lagi ya kan, kalau kalian lihat berita juga. Kemudian barusan juga Amerika menembak jatuh beberapa drone juga yang berpotensi sebagai ancaman ya kan. Dari segi pihak Iran pun juga tidak mau kalah gitu kan. Jadi kalau dibilang ini batunya masih keduanya batu. Jadi kalau dibilang harga pasar sekarang mencerminkan sesuatu hal yang positif dan negatif, sebenarnya ini agak payah, terutama untuk sektor komoditi dan juga equity ya. Karena kalau dilihat sekarang ya, berarti kan ini sudah masuk hampir berapa berarti ya, kemarin itu pertama kali pecah perang kalau nggak salah Februari nggak sih ya, sebelum puasa kali ya, kayaknya di sini deh, mana dia ya, di sini ya kalau nggak salah Maret atau Februari ya. Berarti kan kalau dihitung dari Februari, Maret, April, Mei, ini kan sudah 4 bulan ya, masuk ke bulan Juni ini kalau nggak salah sudah 5 bulan, sorry kalau salah ya, 4 atau nggak 5 bulan lah bisa saya bilang. Jadi kalau sudah 4 sampai 5 bulan berturut-turut, status emas di sini sebagai apa sebenarnya? Apakah masih sebagai alat yang dibuang sebagai korelasi terhadap indeks dolar, kemudian yield dan juga dari minyak, atau status gold di sini ini adalah sebagai aset safe haven? Karena kita tahu bahwa jika perang ini semakin lama semakin larut ya kan, pasti akan ada yang namanya muncul logika, orang akan mencari safe haven aset. Memang kalau misalnya yang perangnya adalah Amerika, pasti yang dicari adalah USD ya kan, itu udah tidak mungkin dipungkiri gitu kan ya, kecuali perang tarif, itu beda cerita ya. Kalau memang perangnya kayak biasa di sini, USD-nya yang bisa dicari. Nah kalau sekarang ditanya status emas ini gimana? Karena kemarin kita melihat korelasinya agak off ya kan, yang dimana antara Nasdaq, yield, kemudian indeks dolar dan juga minyak, 4 sektor tersebut itu kan lagi tidak sinkron terhadap pergerakan emas itu sendiri. Jadi kalau boleh saya bilang, emas sekarang itu sedang diuji, berada di tengah-tengah batas ya, bisa saya bilang ya. Sebenarnya emas ini sedang berada di ambang batas antara, ini saya buat batas ya, antara di sini adalah statusnya sebagai safe haven aset, dan di sini statusnya sebagai aset, bukan aset beresiko sih ya, bisa dibilang sebagai apa ya, aduh saya lupa nih, liquidity asset ya, liquidity asset atau nggak likuiditas aset. Kenapa saya katakan likuiditas aset? Karena ini emas adalah aset yang paling gampang dijual ya. Jadi kalau kalian lihat harga emas itu atau nggak ngelihat emas itu kan ibaratnya siapa yang jual itu kan pasti ada yang beli ibaratnya. Jadi ini bisa saya bilang sebagai likuiditas aset, apalagi dengan adanya penjualan emas biasanya itu kan pasti akan mendorong
perekonomian juga ya kan, yang dimana emas itu kan sebagai cadangan ya kan. Kalau cadangannya dibuang itu kan pasti akan memutar aset yang lain. Nah ini sebenarnya bisa dibilang antara dua ini ya, antara sebagai statusnya safe haven asset atau liquidity asset. Ini bahasa saya sendiri ya, liquidity asset, karena kan biasanya kalau safe haven asset itu bawahnya pasti risk asset ya kan, risk asset, ini safe haven asset. Ini saya buatnya liquidity asset sih bahasanya. Saya lupa sih bahasa persisnya ya, jujur saya lupa. Cuman saya ingatnya ini liquidity asset, yang dimana ini sebagai ya memang adalah sebagai aset yang liquid gitu kan, bisa gampang dijual bahasanya gitu kan. Nah sekarang ini benernya berada di perbatasan. Kalau misalnya ini dipandang sebagai safe haven asset, maka dengan adanya statement yang masih positif tentang perdamaian antara Amerika dan Iran, justru safe haven asset ini akan merendah ya kan, karena sudah tidak menarik lagi. Tapi kalau ini masih dipandang sebagai liquidity asset dengan tidak adanya gencatan senjata dan deal yang terjadi sesungguhnya, maka juga sama, ini juga liquidity asset bakal turun karena statusnya akan dijual itu ya. Jadi harap dipahami pelan-pelan ya, karena emas ini sebenarnya tidak serta-merta kita bisa jadikan statusnya itu apa, karena ingat ya, emas itu korelasinya dengan XAU-USD, kecuali kalian ngeliatnya emas tok sih bisa juga ya kan. Jadi XAU-USD ini bisa ke indeks dolar, bisa ke yieldnya ya, kalau nggak sekarang ini bisa ke minyak. Dan apalagi kalau kalian ingat juga, emas itu adalah emas itu juga adalah status yang bisa dipakai sebagai alat penyeimbang inflasi atau enggak inflation hedge ya kan. Jadi inflasinya naik, biasanya gold juga akan naik mengikuti harga-harga biasanya. Nah ini sebenarnya kalian juga perlu tahu ya secara logika. Tapi kalau kalian tidak ingin mengetahui hal tersebut sih juga menjadi masalah. Ini hanya sebagai teori aja ya, teori fundamental lah bahasanya, atau enggak sebagai aset-aset itu sebenarnya kemana arahnya. Oke? Nah untuk hari ini sebenarnya kita mendapatkan berita yang akan sangat menjadi penting sih pada minggu ini ya, yang dimana kita akan mendapatkan preliminary GDP kuartal 2 atau kuartal 1 nih, saya lupa nih. Sebentar, saya lupa. Ini kalau nggak salah kuartal 2 sih seharusnya ya. Coba lihat nanti malam GDP kuartal 2 estimasi. Oke. Oh bukan, kuartal 1 ya. Kuartal 1 untuk estimasi yang kedua. Nah, diperkirakan untuk GDP growth rate-nya diperkirakan akan turun dari 2% ke 0,5%, dan ini pun sebenarnya adalah hal yang wajar mengingat kita mendapatkan data kemarin ya kan, di pertengahan bulan data inflasinya adalah naik akibat dari betul, harga bensin, harga minyak pada bahan bakar naik semua. Termasuk juga harga pangan kebutuhan pokok juga naik. Ya kan? Itu yang yang di grup Discord sudah saya kasih market outlook-nya ya kan, yang dimana University of Michigan juga sudah diinfokan ya kan. Itu kalian baca aja lah ya, kenapa itu sebenarnya sudah bagus gitu kan. Dan itu mengapa juga sebenarnya ini kemungkinan GDP growth rate-nya akan turun. Dan kalau dilihat juga dari Core PCE Price Index ini sih, atau enggak Personal Consumption Expenditure ataupun pengeluaran expenditure perorangan, itu kemungkinan akan naik seharusnya ya. Ini kemungkinan akan naik sih Core PCE-nya. Tapi kalau dilihat dari detailnya personal income dan juga personal spending, ini diperkirakan akan turun sedikit. Tapi ingat, ini sebenarnya sudah masuk bulan April, karena kalau kemarin kan bulan Maret ya, bulan Maret itu pada saat market meledak pertama kali. Jadi kalau dibilang market Maret dan juga April, data April dan juga Maret, bisa dibilang ini sebenarnya mana dia ini ya, ini kita buka ya. Untuk di bulan kemarin ini kan naik ke 0,6 untuk yang personal income, personal spending dia itu naik 0,9 ya kan untuk di bulan Maret. Jadi kenapa kita bisa melihat Maretnya itu sangat luar biasa ekstrim, karena kita ingat juga selama bulan Maret itu kita mendapatkan harga minyak tembus sampai 115 ya kan, di atas 110 dolar per barel lah bahasanya. Jadi karena harga minyak sekarang ini bisa dikatakan agak flat ya, 90 ya, mentok kayaknya 80 sih. Coba bentar ya, saya lupa.
Ya masih di 90 ya, masih di $90 per barel. Jadi menurut saya ini untuk masalah personal spending kayaknya akan turun juga ya. Yang dimana kalau harga-harga mahal pasti orang-orang untuk mengeluarkan duitnya seharusnya agak turun sih. Jadi sorry, berarti PCE-nya ini kemungkinan akan turun ya, PCE akan turun, spending juga akan turun. Core durable goods order ini bulan apa ini ya, durable goods order bentar. Ini masih di bulan April. April kemungkinan ini kayaknya nyetok barang sih kayak nih. Kayaknya ini mereka ini nyetok barang sih. Ya ini sama kayak kemarin kejadian pada saat COVID sebenarnya. Yang dimana kita ini kan tahu sifat dari manusia. Ketika kita tahu harga minyak naik, kalian pasti akan melakukan yang namanya penimbunan bahan. Ya nggak usah lah kalian munafik gitu kan ya. Kalian tahu harga minyak bakal naik, kalian tahu semua bahan pokok akan naik, pasti akan sebelum ketahuan akan naik, kalian pasti akan melakukan yang namanya stok barang lebih banyak. Dan itu sudah menjadi hal yang wajar sebenarnya ya. Nggak usah lah munafik, enggak, saya pribadi enggak ya nggak usah lah munafik ya kan. Oke, jadi kemungkinan di sini sih bisa dibilang personal spending akan turun ya, personal income juga akan turun karena sekali lagi pendapatan juga akan turun. Durable goods order ini lebih kepada sifat penimbunan karena ini bisa dibilang jauh banget ya kan, dari 0,8 ke 4%. Ini lumayan penimbunannya bakal gede nih ya. Kemudian dari segi tingkat pengangguran mingguan diperkirakan ya ini biasa aja lah ya, di 209 211 ini nggak terlalu lah. Yang penting nanti malam kita harus melihatnya adalah yang pertama satu, core PCE, yang dimana core PCE kita wajib melihat berbarengan dengan personal income dan juga personal spending ya. Core PCE di sini kita juga wajib melihat personal income dan juga personal spending. Kemudian selanjutnya yang penting adalah preliminary GDP kuartal 2 estimasi yang kedua. Ya. Preliminary GDP kuartal 1 untuk estimasi yang kedua. Dan sekali lagi diperkirakan ini akan turun loh ya. Oh sorry, bukan turun, ternyata naik, saya salah baca ya. Ini previousnya 0,5, sorry saya salah ya. 0,5 ke 2%, ini GDP-nya naik. Bentar, kayaknya ini ada sedikit off ini. Ya, nanti kita akan lihat ini ya, GDP growth rate-nya ini sebenarnya disebabkan oleh faktor apa sebenarnya. Oke, selanjutnya yang juga yang lebih penting dari segi sektor properti adalah new home sales nanti malam. Kita akan melihat data new home sales-nya ini adalah new home sales dari bulan April. Ya, kemungkinan untuk penjualan rumah barunya akan mengalami penurunan sedikit. Nah, itu doang sih ya. Untuk nanti malam kita tidak ada Trump ngomong, tidak ada. Untuk tengah malam kita akan mendapatkan data minyak ya, crude oil inventories diperkirakan akan masih menjadi negatif di sini. Jadi kemungkinan harga minyak masih akan tinggi dan otomatis gold kemungkinan akan masih bisa bergerak turun sih sepertinya. Oke. Jadi hati-hati nanti malam ya, di sini semua beritanya akan terjadi di satu waktu yang penting, yaitu jam setengah 9 malam WITA atau enggak jam setengah 8 malam WIB. Ya. Jadi kalau kalian ingin trade berdasarkan news ini hati-hati, ini tidak gampang ya untuk news hari ini karena ini bisa dibilang agak cukup tricky. Tidak seperti NFP dan juga CPI ya kan. Kita ngelihat faktornya dikit. Ini bisa dibilang cukup lumayan di sini. Ya, PCE, durable goods juga lumayan. Preliminary GDP, income dan juga spending. Ini kita perlu melihat totally dari segi sektor ekonomi ini sebenarnya. Bukan hanya ngelihat data merah buy, data hijau sell, nggak gitu sih sebenarnya ya. Oke, kita ke analisa sekarang. Oke, terakhir yang saya infokan adalah 4,5 itu sudah di break. Dan sudah saya infokan juga, jika misalnya marketnya kembali lagi ke 4,5 itu tidak akan ada yang niat untuk ngebuy karena ini sudah pernah di breakout. Oke, berarti ini marketnya ya berarti tidak ada kesempatan untuk ambil swing sell. Saya kira bisa, ternyata tidak bisa ya. Yang dimana berarti secara daily-nya kita akan menjadi bearish sangat luar biasa, ekstrim berarti ya. Karena ini kemungkinannya kita akan menjadi bearish ekstrim, berarti di bagian atas ini akan saya delete ya, karena ini sudah marketnya terlalu jauh sekali ya kan. Sekarang harganya 44, ini 47, ini sudah kejauhan ya, saya delete lagi lah ya.
Untuk bagian atas di sini saya delete dan kita kembali lagi ke analisanya. Ingat ya, daily itu bearish. Ingat ya, daily itu bearish. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah low. Low, lower high, dan lower low. Ingat, daily secara swing besar adalah bearish. Untuk swing kecilnya pun sama sekarang. Ya, secara swing kecil bukan masalah structure ya. Kita bicara swing masih nih. Swing kecilnya ini adalah low, lower high, dan lower low. Swing kecilnya pun sama. Ini sudah bearish. Jadi mau swing besar, swing kecil itu bearish. Kalau masalah structure paling kecil sekarang, ya ini pun bearish sebenarnya ya. Yang dimana ini adalah low, lower high, dan lower low. Even yang paling kecilnya pun juga sama bearish. Jadi semua time frame ini adalah, bukan semua time frame. Semua structure yang ada di daily itu adalah bearish. Mau itu dari segi minor, internal, sampai yang paling kecil aja itu bearish. Ya, jadi nggak ada logika kalian ngelihat daily itu masih agak rancu. Ya. Oke, daily ini sebenarnya kita sudah back to bearish. Kalau kita lihat dari segi indikator stokastik, well berarti ini sudah gagal ya ngebuat yang namanya bullish divergence. Seperti yang sudah saya infokan juga, kalau kalian ingin ngelihat ini sebagai bullish divergence, kalian wajib ngelihatnya adalah sebanyak 4 atau enggak 3 candle. Dan ternyata ini gagal kemarin di hari Selasa, ya kan? Dan dikonfirmasi juga di hari Rabu. Yang keduanya adalah stokastiknya ini sekarang yang slow. Yang fast ada di 17, yang slow di 21. Ini sekarang kembali lagi bermain-main di dalam zona oversold. Ya, ini bermain-main di zona oversold. Dan ingat, sekalinya ini stokastiknya diam di zona oversold. Terakhir kejadian adalah pada saat di 18 Maret 2026 kemarin. Sekalinya stokastiknya diam di zona oversold. Walaupun secara RSI-nya ini diam di angka 37, dengan kecepatan ekstrim, 3 hari kemudian dia drop. Ini akan mengikuti kejadian yang sama. Kalau kita mendapatkan secara stokastiknya diam di bawah oversold, benar-benar diam ya, close diam di sana, kemungkinan marketnya akan langsung ngedip agak kenceng ke bawah sih. Ya, karena sekali lagi kita masih punya ada target satu di sini ya, yang ada di 4380 nextnya. Oke, dari segi daily ini tetap bearish, dan ingat kita ada satu minor resistance become support yang ada di 4380 ya. Jadi 4380 ini bisa dijadikan sebagai apa ya bahasanya? Ya sebagai minor aja lah ya, karena secara historinya ini kan tidak di respect nih, tembus terbang, tembus diam di bawahnya. Jadi 4380 ini bisa dibilang sebagai ya 4380 sampai 4355 lah ya. 4380 sampai 4355 ini sebenarnya adalah bisa dibilang yang sebesar ini ya. Nih ya. Nih bisa saya bilang sebagai resistance become supportnya aja lah. Oke. Kalau dia tembus di bawah 4355 secara atau enggak 4350 secara daily, well marketnya akan ini bakal seluncuran ke bawah kenceng sih ya. Lumayan di sini. Kalau misalnya 4350 close di bawah dan diikuti oleh stokastik daily-nya yang beneran di bawah oversold, 4100 itu gampang kena sih. 2000 pips langsung kena sih. Oke, daily tetap bearish. Dan kalau kayak begini apakah kita tidak bisa ngambil swing sell? Jujur tidak bisa. Dan saya apakah menyesal ngambil sudah close posisi di 5200? Ya, kalau ditanya menyesal, cuman apakah saya memusingkan hal tersebut? Ya udah sih. Ya biarin aja lah. Oke, kita ke H4 sekarang. Oke, H4 ingat, selama dia tidak break di atas 4590, dia belum mengalami change of character. Dan akhirnya apa yang terjadi? Marketnya itu bergerak turun. Oke, ini sudah selesai ya kan. Ini 4552 bisa selesai. Ini RBS-nya H4 bisa saya delete dulu ya. Kemudian ini liquidity level 1 sudah diambil ya. Kalau misalnya lihat reaksinya sama persis. Lihat ya. Liquidity level 1 kena reject. Walaupun ini ditambah dengan news juga sih. Kemudian liquidity level 2 apa yang terjadi?
Liquidity level 2 apa yang terjadi? Kena dan kemudian dia reject ke atas tuh. Sama, ya kan? Sama. Nah, ini semuanya adalah bisa dibilang liquidity-nya yang sudah selesai sih sebenarnya ini ya. Ini bisa saya delete sih, ya. Ini bisa saya delete, ini bisa saya delete, ini bisa saya delete liquidity-nya. Karena ini sudah selesai semuanya. Oke, sekarang kita mencari target dulu, ya. Sorry, ini kenapa begini? Pencet ya. Oke, sekarang kita mencari target ya. Sebenarnya apakah penurunannya masih bisa turun lebih lanjut atau tidak? Oke, kita back to daily dulu sebentar ya. Karena dari segi daily kita ingin mencari dulu sebenarnya ini marketnya berhenti sampai mana dan potensial bisa sampai mana. Oke, kita ukur ya. Secara time frame besar, secara Fibonacci dari sini sampai sini market terakhir itu berhenti di antara 50 dan 1,8, let's say lah. Oke, ini sudah selesai ya kan. Nah, ini bisa dikatakan selesai. Oke, kita balik sekarang ya. Karena strukturnya ini sudah kembali lagi bearish, kita kembali lagi menggunakan swing dari sini ke sini dan mengukur ini sudah kena 61,8. Oke, selesai. Kita balik sekarang dari sini ke sini untuk mendapatkan extension. Oke, kita mendapatkan extensionnya 1618 daily dari swing terakhir itu adalah di sini 43 berapa ini? 4330 ya. Jadi di sini adalah 1618. Ini kemarin marketnya juga respect 1272 ya di 4426, kemudian dia reject lumayan. Dan ini apakah sudah selesai retrace-nya dari segi daily? Ya ini kemungkinan sudah selesai dan berarti akan mengejar next 1618-nya adalah ada di harga 4331 walaupun di atasnya itu ada resistance become support daily ya. Dan ini di bawahnya pun juga ada 4350 selaku titik terakhir liquidity. Jadi ini kemungkinan masih bisa turun dengan target sampai mana? Ya di sini ya, sampai di RBS daily-nya. Ya, RBS daily dari 4380 sampai 4355 dan pemberhentian terakhir adalah sampai 1618 daily swing pendeknya yaitu di harga 4331. Oke, ini next targetnya di sini. Oke, sekarang kita ke H4 untuk mencari swing kecilnya. Oke, untuk H4 ingat kita masih bearish, tidak peduli apapun terjadi ya. Karena H4 juga tidak break di atas 4 berapa nih? 4590 ya kan. Berarti H4 sekarang pergerakannya adalah ya, H4-nya adalah yang ngebuat low, lower high, lower low, lower high dan lower low ya. Berarti change of character H4 sekarang ada di atas di sini ya, pas dengan harga 4580. Dan ini juga marketnya semalam sudah melakukan break of structure, marketnya juga sudah retest semua dan ini sudah bergerak turun. Apakah kita sudah telat ngambil sell? Jujur iya. Tapi semoga yang di Discord ini sudah nggak telat, semoga ya. Dan kalau kita ukur sekarang ya, apakah ini sebenarnya bisa mencapai target atau enggak? Oke, karena kita mendapatkan H4-nya adalah low, lower high dan lower low ya secara swing besar. Ingat swing besar loh ya. Kalau ditanya swing kecil, ya ini swing kecilnya sekarang. Low, lower high, lower low ya kan. Ini swing kecilnya. Kalau marketnya ke depannya ini ngebreak 44 berapa ini paling rendah ini? 4401 berarti ini bakal berubah lagi ya swing kecilnya, ini bakal menjadi lower high dan ini menjadi lower low itu. Oke. Kalau kita ukur kalau kita ukur dari swingnya dari segi H4 berarti ditarik Fibo dari sini sampai sini, maka ini juga respect 1272 dan 1618-nya kita ada di angka psikologi juga hampir lagi dikit ya di 4375 di sini. Oke, 4375 selesai di sini. Ya, tes. Oke. Selesai di sana ya. 1272 juga sudah selesai. Nah, sebenarnya di sini ya H4 ini sedang berusaha untuk ngetes area demand lah bisa dibilang ya, atau enggak order block dari segi time frame H4-nya. Karena H4 sebelumnya ini kan pergerakannya begini ya. High, low, high, low, high. Tuh. Berarti kan dia ngetes ini nih sekarang nih.
Ntar ini saya 415 nih saya delete lah ya. Sebenarnya dia juga ngetes dari H4 area demand yang segede gambreng nih. Tuh. Kalau ditanya H4 segede gambrengnya ini dites, ya ini dites. Ya. Apakah ini kita bisa nge-buy ketika melihat H4 order block atau enggak apalah sebutannya ini, ya kan? Bisa di-buy ya, secara teori market masuk ke dalam strong atau enggak area order blocknya yang bagus, bisa di-buy ya bisa. Cuman ini kan gede banget nih. Dari 4420 sampai 4350. Ini segede ini kalian mau cari konfirmasinya sih ya 600 pip sendiri ini masalahnya, ya kan? Jadi bisa aja dia ini turun dulu ya kan sampai merebut 1618 H4-nya di 4375 baru dia retrace lagi. Sama kayak di sini ya kan, kena 1272 baru dia retrace. Ya bisa. Jadi kalau ini baru kena dikit aja kalian mau langsung buy ya kayaknya sih agak berat juga sih ya. Kalau kayak gitu apakah kita sell? Kalau ditanya sell bisa aja ya, bisa aja kita sell. Cuman kalau ditanya kayaknya ini telat sih, lumayan sih telatnya. Ya, apalagi juga H4-nya di sini sudah bereaksi dari H4 fair value gap. Nih. Tuh, ya. Udah kena fair value gap, ngambil setengah, retest juga dari support become resistance-nya yang lumayan nih kan, yang sudah saya gambar dari kapan hari. Retest ke bawah. Udah, selesai, ya kan? Untuk cari sell bagusnya sudah selesai sebenarnya. Tapi kalau tanya bisa sell baru dengan target sampai di 4375 atau mungkin ngejar daily-nya 4330 atau nggak sampai kena liquidity di 4350 sebagai target terakhir. Kita lihatlah bersama. Oke. Ingat H4 adalah bearish, tidak ada alasan. Kita cek indikator dulu. Indikator mengatakan stokastik, RSI semuanya di bawah 40, apalagi stokastiknya ini keduanya diam di zona oversold. Ya udahlah ini ke bawah sih. Ya. Oke, kita cari apakah kita bisa ngambil sell. Wah. Ini agak mayan ini ya. Oke. Ini 44, kita cari SBR dulu lah ya supaya kita bisa valid untuk mencapai target sebenarnya ya. Untuk dari segi SBR H1 sendiri kita pakai 4411. Coba kita geser. Oke. Secara histori dia di sini berhenti ya kan. Kisaran 4412 lah boleh saya bilang, walaupun intinya angkanya agak jelek sih. Ya, 4412,25. Ini kan harganya berhenti ya kan, berhenti breakout, retest turun dikit ya kan. Dia breakout, retest dia naik, tembus juga. Oke. Kalau kayak begitu kita sebentar ini saya buat tanda dulu, ini H1 ya. H1. Oke, H1 kalau ditanya apakah kita bearish? Ya jelas nih bearish nih, nggak mungkin nggak bearish ya kan. Ya, ini nggak mungkin nggak bearish nih, sudah luar biasa bearish nih. Nggak mungkin kalian ngeliat ini sebagai bullish nih. Kalau kalian ngeliat ini sebagai bullish, mungkin mata kalian perlu diperiksa sih. Itu aja ya. Oke. Ntar ini apa ini? Oh ini nggak usah ya, kita delete aja, sudah terlalu jauh. H1 kalau ditanya support resistance-nya sudah dites sih semuanya di sini sebenarnya. Ini lebih ngetes H4 sih, bukan retest H1 sebenarnya. Kalau dia mau retest H1 sih mungkin agak tinggi ya, di sini sebenarnya retest H1-nya 4480. Tapi kayaknya itu kejauhan sih ya kan. Jadi dia lebih memilih untuk retest H4 sebagai temboknya yang gede ya kan. Retest selesai, market langsung drop. Oke. Untuk H1 karena ini penutupan lagi 8 menit ya kan. Minimum requirement adalah kalau marketnya bisa tutup di bawah 4425. Oke. Tengah 4424,8 ya. Angka psikologi aja lah, 4425 lah. Ini juga nggak ada salahnya sih ya. Tuh. Kalau misalnya ada H1 di bawah 4425, kalian ngide untuk cari sell bisa. Kalau mau cari amannya adalah tunggu H1 di bawah 4412. Ya. Kalau ini tutup di 4412, nanti kalian bisa cari sell target sampai ke daily-nya, RBS-nya di 4380.
Karena kalau dilihat di sini seharusnya tidak terlalu ada penguatan sih di sini ya. Target sampai bawah di sini ya 4350, atau kalau mau targetkan sampai ke 1618 H4-nya yang ada di 4374 juga tidak menjadi masalah. Oke. Kalau semisalnya 15 menit, wah ini ada candle tidak punya ekor di sini ya. Wow, oke, hati-hati di sini ya. Di sini ada satu candle tidak punya ekor, jadi ini kemungkinan bisa menjadi sweep liquidity kayaknya di sini ya. Jadi hati-hati, jangan langsung instant sell di sini. Kita mendapatkan low sesi New York di sini, dan ini juga ada satu candle tidak punya ekornya. Jadi kemungkinan ini bakal kencang turun ya, kencang turun di sweep, kemudian dia bisa lumayan retrace naik. Jadi kalau dia dapat retrace naik, pembalikan, baru kalian cari sell. Tapi kalau misalnya dia turun dan turun terus, ya udah jangan dilawan. Ya, saya pribadi pun bukannya tidak mau ngambil sell, cuman sekali lagi adalah kalau terlalu ekstrim turunnya, saya sih juga ogah. Karena saya lebih baik cari dia retrace dulu, baru bisa cari sell. Itu aja sih gampangnya. Ya. Oke, 15 menit. Kalau ditanya sekarang 15 menitnya adalah langsung kencang ya. Ini kayaknya nyemput ini sih 4404 ya kan. 15 menit. Ntar ini H1 15 menit 5 menit. Oh, ini digabung sih ya. Oke. Berarti ada dua sih ya ini. Ini bisa saya buat sebagai 15 menit juga nih, 15 menit RBS-nya. Sorry, SBR ya. 15 menit ya. Jadi kalau nanti dia turun ngejebol 4412 secara H1, misalnya dia langsung retrace naik, kalian lihat 15 menitnya dulu. Kalau 15 menitnya ini dia retrace sampai sini dan muter, dia tidak naik lagi di atas 4428, kalian bisa cari sell nanti. Target sampai sini. Nah, itu udah paling enak banget tuh ya kan, dia di sweep ya kan. Di sweep kemudian dia mental naik sampai sini, pembalikan, dar turun. Enak tuh. Oke. Ya, ini even HM1 pun kita masih bearish banget sih. Oke ya. Untuk 5 menit untuk support resistance jujur agak sulit. 15 menit untuk support resistance juga agak sulit, kecuali ini doang satu ya. Kemudian ya nggak ada sih sebenarnya. Sudah telat ya. Sekarang harapannya cuma satu, dia close di bawah, retest sampai sini, cari sell. Kalau misalnya hari ini marketnya itu lanjut turun terus nggak ada ngeremnya, ya kalian jangan maksa sih sebenarnya. Kalau kalian ingin cari buy, ya cari buy kesempatan terakhir hanya di sini. Ketika dia nge-sweep liquidity terakhir di sini. Ketika dia nge-sweep liquidity terakhir 4350, kalian ngide buy silakan. Ya ini liquidity terakhir nih level 3 ya kan, 1, 2, 3. Level terakhir ini di sweep boleh di buy. Atau enggak kena 1618 ya di 4375, kalian ngide cari buy silakan. Intinya kalau kalian ngide cari buy, kisaran resistance become support daily-nya ini ya, dari 4380 sampai 4355 atau enggak sampai 4380. Ataupun kalian mau cari buy sampai di daily 1618 di 4330. Ya. Nih, 1618 daily. 4330. Oke. Jujur ini kalau saya pribadi kencang ke bawah tanpa retrace, saya tidak berani cari sell. Sell ini hanya akan invalid jika marketnya tembus di atas 4470 atau enggak di atas 4480 tembus, sudah ini invalid. Karena jujur di sini kita ada satu liquidity panjang banget nih. Ya. Ini liquidity panjang sekali. Jadi kalau tiba-tiba ada news yang ngebuat ini marketnya nge-spike tinggi sampai di atas 4480, hati-hati. Justru ini bakal ngemakan semua liquidity semua, baru dia naik lagi. Jadi as long as dia masih di bawah 4480 dan apalagi daily-nya juga sudah fix di bawah 4500, ya udah. Selama tidak ada news yang signifikan tentang dari segi geopolitiknya yang membuat ini marketnya bisa naik ke atas, kita masih prefer cari sell, dan semua time frame sekali lagi adalah bearish. Jangan ngide cari buy. Kalian ngide untuk cari buy, carilah di area yang penting. Daily, target 1618, liquidity,
atau enggak apapun lah bahasanya. Even itu kalian cari buy di sini. Ya, even kalian cari buy di sini nih. Kalian nggak punya ekor, kemudian di sini sesi New York kemarin malam. Di sweep kalian ngide cari buy banget ya kan, nggak tahan, silakan. Tapi itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang punya nyali gede, itu aja sih. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Sekali lagi, kita semua wajib melihat market ini sedang bergerak ke bawah. Ya, selama tidak ada news yang signifikan yang membuat ini nge-spike naik di atas 4480 atau nggak tembus lagi di atas 4500, kita pribadi lebih baik cari sell aja lah. Buy tipis-tipis boleh lah. Asalkan kalian tahu di mana nge-buy-nya, alasannya, dan konfirmasinya. Ya, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.